Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Akhbaruna Abu Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarona paring kabar ing kita sapa Abdullah il Husaini bin Hasan bin Muhammad ibn al-Qasim al-Makhzumi. Qala dawu sapa Abdullah ana ay akhbarona kabari ing kita sapa Muhammad bin Amr Ar-Razazi kana nyeritaaken ing kita sapa Hambal ibni Ishaq bin Ammi Ahmad bin Hambal. Sana ay nyeritaaken ing kita ay hadasana sapa Abdul Walid Halafa bin Walid. Qala dawu sapa Ahmad bin Hambal. Hadasani nyritaaken ing ingsun sapa Ibnu Ammi li Abi Bakrin An-Nahsyali. Qala dawu sapa Ibnu Ammi dakhala manjing sapa Ibnu Samak ala Abi Bakar An-Nahsyali wa huwa hale utawi Abu Bakar iku fis sauqi ing dalem pasar. Wa huwa utawi Abu Bakar iku yumi'u isyarah sapa Abu Bakar biroksahu kelawan sirahe Abu Bakar. Wa huwa utawi Abu Bakar iku yumi'u isyarah sapa Abu Bakar biroksihi kelawan sirahe Abu Bakar. Yusolli hale salat sapa Abu Bakar faqala nuli dawu sapa Ibnu Samak subhanallahi ala hadal hali
Subhanallah, nyuciaken ingsun ing Gusti Allah. Ala hadal hali ing atase ikilah tingkah. Faqala nuli dawu sapa Abu Bakar, ya ibnas Samak, he ibnu Samak, ubadir, ubadiru age-age atau cepet-cepet, cepet-cepet sapa sira tuyas sahifati ing olehe ngelempit kitab. Lembaran makna aslinya sahih. Ubadir ake-ake siratu las sahifat sahifati ing olehe nglempit kitab atau nglempit buku. Akhbarona paring khabar ing kita sapa Abul Qasim Ubaidullah bin Muhammad bin Ubaidullah An-Najjar. Qala dawu sapa Abul Qasim, ana ay akhbarona paring kabar ing kita sapa Muhammad bin Ubaidullah bin Fadl Al-Kayali. Kana nyeritaaken ing kita sapa Muhammad ibnu Haytham Al-Mukri Al-Mukri. Qala sapa Muhammad bin Haytham. Qala dawu sapa Abu Sa'id Al-Jasasi. Dawu sapa Abu Sa'id Al-Jasasi sana nyeritakan ing kita sapa Ibnu Abdul Mukmini. Di Misrin ing dalam tanah Mesir. Sana nyeritakan ing kita sapa Abdan bin Usman. Qala dawu sapa Abdan sami'tu Ibnul Mubarak. Sami'tu krungu sapa ingsun Ibnul Mubarak ing Ibnul Mubarak. Sami'tu krungu sapa ingsun Ibnul Mubarak yaqulu hale dawu sapa Ibnul Mubarak. Ikhtanim rak'ataini zulifa ilallah ila kunta raihan. Ikhtanim jarah sapa sira atau ngrampas sapa sira rak'ataini ing rong rakaat zulfa krana arahe gawe parek krana arahe peparek atau gawe parek ilallahi maring Gusti Allah. Ida kungta lamun ana sapa sira iku raihan wong kang kuat mustarihan tur wong kang ngalap enak, ngalap istirahat lah. Apa istirahat? Wa idza ma hamimta
Wa idza ma hamimta. Wa idza ma hamimta lang ing dalem nalikane ora nejo sapa sira binutqi kelawan ucapan fil batili ing dalam perkara batil faj'al mangko dadi akena sapa sira maka nahu ing panggonane annutqi tasbihan ing maca tasbih tasbihan ing maca tasbih Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdullah Husain bin Hasan bin Muhammad Ibnul Qasim Al-Mahzumi qala ana Muhammad bin Amr Ar-Rajazi ana Hambal ibn Ishaq bin Ami Ahmad bin Hambal ana Abu Walid Khalaf ibn Walid qala hadatsani ibnu ammi li Abi Bakr an-Nasy qala dakhala ibnu Samak ala Abi Bakr wa huwa fi sauq saking menjaga sanad keguruannya ulama kalau nulis kitab begini bin dari bin dari menandakan bahwa ini benar loh ucapan benar-benar dari gurunya tanpa ada tambahan sama sekali. Ibnu Am di Abi Bakar An-Nahli beliau berkata dakhala Ibnu Sama' ala Abi Bakar An-Nahli dakhala ini masuk bertemu Ibnu Samak bertemu dengan Abu Bakar An-Nahli. Abu Bakar berada di dalam pasar. Wa huwa yu'mi isyarah bi ru'sihi yusalli faqala subhanallah. Ketika beliau masuk ke dalam pasar, siapa tuh? Ibnu Samak. Seorang ulama namanya Ibnu Samak. Sama ini ikan. Samak itu. Melihat Abu Bakar An-Nahli di pasar, kemudian beliau bisyarah. Yumi yusalli. Dia berisyarat dengan kepalanya. Faqala subhanallah. Dia sholat sekalipun dalam keadaan yang sangat di pasar lah, rame. Pasar ini tempat yang paling disenangi oleh setan. Ini kalau ada orang kok menjaga ibadahnya benar-benar di pasar, ini top ya. Top banget. Kecurangan ada, ngurangin ukuran, ngurangin timbangan, itu di pasar. Di tempat yang paling disenangi oleh setan, tepatnya pasar. Pasar ini. Ya, jangan sering pergi ke pasar malam. Pasar malam tuh. Pasar malam lagi. Maka Imam Az-Zarnuzi ya, melarang seorang pelajar yang sering memakan makanan pasar.
Caranya mengurangi kecerdasan akal, bikin bodoh. Maksudnya makan di pasar di sana, beli makanan matang kemudian makan di situ. Ini kan nggak akan makan mentah kan? Mentah kemudian diolah di sini boleh. Ini makanan-makanan yang khas-khas pasar gitu, bikin otakmu bodoh. Makanan pasar, jangan sering-sering makan makanan pasar, nggak berkah. Makan di warteg di pasar itu tuh nggak bagus. Bawa pulang aja dibungkus. Tempatnya setan. Kecurangan ada semua di situ. Maka dulu Nabi Sulaiman alaihissalam minta izin sama Allah. Ya Allah, saya izin. Bangsa iblis, bangsa jin yang ada di pasar mau saya tangkap. Nabi Sulaiman kan penguasa bangsa jin. Lo jangan, gak usah, biarin aja. Tapi mereka menyesatkan ya. Orang-orang pasar tuh sampai lalai. Sampai lalai dia sholat. Gara-gara dunia. Kamu lihat di pasar jam 3 itu sudah pada jualan. Sholat subuh nggak dia? Pada sholat subuh nggak? Nggak tahu. Jangan ya Sulaiman. Jangan kau tangkap biarin saja. Bayong. Saya tangkap. Wah, terserah kamu. Oh, itu ditangkap. Nabi Sulaiman datang ke pasar. Setan-setan yang ada di pasar ditangkap. Besok sepi pasar, semua ke masjid. Besoknya itu nggak ada orang yang jualan satu pun, semuanya soleha ke masjid semua. Setannya ditangkap, dikumpulkan dalam satu tempat oleh Nabi Sulaiman. Besoknya Nabi Sulaiman kelilingi di pasar, sepi, tukang parkir nggak ada, yang jualan pindang nggak ada, pada kemana? Pada ke masjid. Sepi. Terus kamu mau makan di mana? Yang jualan beras nggak ada. Biarin saja. Oh, ini yang Allah ngelarang ini tujuannya begini ya. Terus bagaimana? Lepaskan lagi, besok rame lagi pasar. Ini Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi nggak usah pernah nyalain setan. Setan sudah di ACC ngodak manusia itu sampai akhir zaman. Nggak usah. Manusianya saja introspeksi diri aja. Bisa kegoda setan bertahun-tahun gitu. Manusianya saja. Jadi jangan salahkan setan. Iblis itu diizini oleh Allah untuk menggoda manusia. Karena misinya iblis itu sejalan dengan misinya Allah. Allah pengen nguji keimanan manusia. Bertepatan dengan iblis yang minta izin, saya minta dihidupkan sampai hari kiamat. Ya sudah, sekalian untuk menggoda iman manusia. Jadi bangsa iblis itu goda iman manusia. Tujuannya itu. Yang kedua, iblis itu kan bisa dijadikan kambing hitam. Kamu tuh males. Pas kalau males, iblis. Nyalain iblis kan? Padahal nggak gitu-gitu amat iblis mah. Sorry iblis. Waduh ayo. Enak nyalain setan. Jadiin kambing hitam. Kambing hitam tuh like son the shit. Kambing hitam. Son the shit. Manusia itu enak nyalain setan itu.
Karena setan. Padahal yang salah ya dia. Tapi kan enak Ustaz. Setan itu nggak bisa ngelihat kita, bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat setan. Enakan dia dong ngoda kita. Begitu ya? Enakan dia ngoda kita. Kita mau malesnya gimana? Setan nggak kelihatan. Dari dulu kamu ngelihat Allah nggak? Takut nggak? Allah nggak kelihatan, setan nggak kelihatan. Milih takut setan. Ya, paham nggak pelongo-pelongo itu? Apa ngantuk-ngantuk? Yang di belakang ngantuk. Ya. Yo. Jadi jangan sering-sering nyalain setan, biarin aja setan jalan aja dengan tugasnya sendiri-sendiri. Ya. Mereka itu tugasnya hanya menguji keimanan kita. Allah menguji keimanan kita lewat iblis itu. Gitu. Takut dengan setan yang nggak kelihatan. Allah nggak kelihatan, nggak takut tuh. Ya kan? Ya nggak? Mati lampu, hujan gede, sendirian di sini. Takut ada setan. Ada setan, padahal ada Allah juga loh di situ. Ya kan? Tapi ketika dipanggil Allah, nggak cepet loh. Allah tuh manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm, pindah posisi doang. Pindah posisi. Ini orang belum. Ya Allah. Yang putra rajin. Allahu Akbar. Bangun ke masjid, tidur lagi. Tidur ini dari masjid. Ya Allah. Allah itu anggap sebagai orang tua kita. Anggap saja ini bukan Allah orang tua kita. Seolah-olah sebagai orang tua. Kalau kita disuruh orang tua cepat, nanti kalau kita minta-minta juga dikasihnya cepat. Kalau kita dipanggil Allah cepat, nanti kamu minta sama Allah kasih cepat. Sholatnya kodo. Kalau dipanggil nggak cepat, doa pengen cepat terkabul. Kan mimpi begitu. Atau Allah, kamu saya panggil aja lama, pengen minta cepat. Jadi kalau supaya pengen cepat hajatmu terkabul, doamu terkabul, kalau dipanggil Allah yang cepat juga. Begitu loh. Apa ya? Oh, panggil 4:30, bangun jam 7. Mana? Ya akhirnya hajatmu ya mulur-mulur. Susah itu. Nah, ya. Maka ketika ada orang yang beribadah di dalam pasar, yumi'u bira'sihi yusalli. Syekh Abu Bakar ini sholat di pasar itu. Faqala kemudian Ibnu Samak, subhanallah, ala hadal hal. Maha suci Allah dengan perilaku ini, dengan tingkah ini. Luar biasa. Ini yang lain masih jualan. Oh. Ini sudah sholat. Ya Allah. Faqala Abu Bakar. Syekh Abu Bakar berkata, ya Ibnu Samak ubadir. Toyas sihati. Wahai Ibnu Samak, cepat-cepatlah kamu beres-beres. Cepat-cepat kamu beres, kamu tutup kitabmu. Waktunya sholat, jangan jualan terus. Gitu loh maksudnya. Jualannya lagi rame, tapi ini yang bikin rame siapa? Ya Allah, ya sudah. Tinggalkan dulu. Tinggalkan. Ini hadis bagi penjual-penjual yang ada di pasar-pasar itu. Hadisnya ini. Kalau waktunya sholat, sholat. Jangan jualan terus. Baik. Lagi laris yang bikin laris ya Allah. Supaya sadar ya. Cepat-cepat ubadir. Ya sahifat. Akhbarana Abul Qasim Ubaidullah bin Muhammad bin Ubaidillah An-Najjar. Qala. Ana Muhammad bin Ubaidullah bin Fadl Al-Kayali. Ana Muhammad bin Haytham Al-Mukri. Qala. Qala Muhammad
Abu Sa'id qala Abu Sa'id Al-Jassas tanah Ibnu Abdul Mukmin di Mesir dalam kota Mesir. Karena Abdan bin Utsman qala sami'tu siapa ini? Abdan bin Utsman berkata, aku pernah mendengar Ibnu Mubarak berkata, ikhtanim rakaataini. Rampaslah waktumu dengan sholat 2 rakaat. Gitu loh. Zulfa ilallah karena berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat 2 rakaat. Gitu loh. Jangan aktivitas terus, jualan terus, dunia terus, sekolah terus, belajar terus. Sholat 2 rakaat lah. Minta eh, berharap kok berharap tak korup kepada Allah. Sholat 2 rakaat, sholat tahajud boleh, sholat hajat boleh. Artinya dalam satu hari adalah waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan full jualan terus, jangan full kuliah terus, jangan full belajar terus. Ya adalah takarub kepada Allah. Itu loh. Jangan kerja terus nyari dunia terus. Hidupmu nggak lama, sebentar. Ikhtanim, maka rampaslah dari sela-sela waktu itu. Rakaat ini, sholat 2 rakaat. Nggak lama, 2 rakaat doang. Sholat hajat boleh, sholat tahajud boleh. Sholat isya isya, ba'diyah isya, sholat hajat langsung boleh. Saya pengen sholat tahajud, ya tahajud malam, tapi takut nggak bisa bangun. Awal isya langsung tahajud, boleh. Belum tidur wes nggak apa-apa, mau dewek. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada. Sholat tahajud tuh ya masih menjadi perdebatan ulama. Ada yang harus tidur dulu boleh, ada yang nggak tidur juga nggak boleh, ada. Pas. Kalau nggak bisa bangun malam berarti nggak boleh tahajud begitu. Gimana itu? Oh ini kalau tidur pas komat ya bangunnya. Pas komat bangun. Boleh habis sholat. Ada kaul dari Abu Bakar Al-Arabi. Syekh Abu Bakar Al-Arabi. Dengan mazhabnya Imam Syafi'i, beliau berkata boleh melaksanakan sholat tahajud walaupun belum tidur. Loh, ada dalilnya. Dikira asal pendapat ya. Oh, boleh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di tempat giliran istrinya Sayyidah Aisyah, oleh Siti Aisyah, biar Rasulullah agak nyaman tidurnya, biar tidurnya agak empukan. Oleh istrinya ini ditumpuk jadi 2 kasur. Kalau sekarang kasur bantalnya biar hangat, biar empuk, dipertebal, spring bed lah ganti. Itu kata Rasulullah, oh, kenapa ya? Ya Khumairah, kenapa engkau tambah tempat tidurku menjadi lebih tinggi? Supaya empuk ya Rasulullah, supaya engkau nyaman dalam tidur. Enggak usah, ini membuatku susah untuk bangun malam. Ya, jangan tidur di kasur ya. Sulit bangun malamnya. Ya kan? Oh, tidur sore bangun pagi kok. Ya Rasulullah, jangan kau tambahin tempat tidurku, bikin aku nyaman tidur, aku jadi empuk, aku susah ketemu Allah. Gitu loh. Nah di sini, oh kasur semua kan, pantesan wajah ngiler semua. Ya.
Itu. Ini sih istrinya Rasulullah ditegur, ngasih Rasulullah tempat tidur yang empuk. Di tempat tidurnya bungkus kain-kain ditumpuk-tumpuk. Ya niatnya baik, tapi kata Rasulullah jangan. Ini bikin nyaman saya tidur, akhirnya saya tidak bisa bangun tahajud. Biasa aja lah, kasihkan aja tuh sama santri yang itu. Kasurnya kata Rasulullah. Akhirnya kasih di sini. Pada enak tidurnya. Kalau subuh komat baru pada lari-lari. Ya kan? Itu gara-gara di kasur. Ya, jangan pakai kasur ya. Eh. Ulama-ulama zaman dulu, seperti apa dia pengen melek malam itu sampai ada yang harus tidur siang, ada yang tidurnya dari sore, ada yang minum kopi terus. Wah, saking pengen bangun malam. Iya. Ada ulama kan bikin kitab Fadilatul Tukhon wal Qahwah. Wah, ada ulama bikin kitab fadilahnya merokok dan minum kopi. Lo ya. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Ahmad bin Ali Bahir Al-Qadam. Sayyid Ahmad bin Ali ini bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ulama tasawuf, ulama sufi. Bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian di dalam mimpinya dia berhadapan dengan Rasulullah, kemudian berkata, Sayyid Ahmad Ali bin Ali ini, ya Rasulullah, tolong nasihati saya, fatwakan saya, fatwa yang belum pernah engkau ucapkan kepada siapapun. Ya Rasulullah, saya dikasih nasihat lah. Tapi nasihat itu nasihat yang sampean belum pernah ucapkan kepada siapapun. Tolong kasih tahu saya. Akhirnya Rasulullah, saya akan beri kamu 3 perkara. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah, yang pertama, wahai Ahmad bin Ali. Katanya. Ini wasiatnya Rasulullah kepada ulama sufi. Barang siapa yang meminum kopi, selama mulutnya masih bau kopi, malaikat akan selalu memintakan ampun kepada dia. Waduh, kopi. Gimana tuh? Sering-sering ngopi. Ngeteh deh. Gak apa-apa wis. Allah akan para malaikat akan mendoakan dia minta ampun. Diampuni dosanya. Bahkan satu riwayat ulama ada yang mengatakan barang siapa yang di dalam tubuhnya masih ada sisa-sisa kopi tidak akan terkena api neraka. Itu ada yang begitu. Ada gitu. Yang sering-sering ngopi deh biar selamat neraka. Iya. Itu Rasulullah. Jadi kata Rasulullah wasiat begitu. Selama orang yang minum kopi terus mulutnya masih bau kopi, maka selama itu para malaikat memintakan ampun kepadanya. Kamu ngopi nggak tadi malam? Ngopi. Udah mandi belum? Belum kan? Coba masih bau kopi nggak? Itu pesannya. Jadi ya hukumnya boleh aja. Ya malah yatimul wajib ila bifa wajib. Ketika minum kopimu kemudian kamu bisa sholat tahajud, maka kopimu hukumnya sunnah. Dengan minum kopi kemudian saya yang tadinya sulit bangun subuh bisa sholat subuh, kopimu wajib. Iya enggak? Kopinya wajib karena menjadi pelantara dilakukannya kewajiban. Yang kedua kata Rasulullah, barang siapa yang selalu membawa tasbih
baik itu dipakai atau tidak, selama tasbih itu ada di genggamannya, di kantongnya, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang banyak berzikir membaca tasbih. Walaupun tasbihnya enggak dipakai, kamu dapat pahala tasbih membaca tasbih. Paham? Santri harus punya tasbih. Dibawa tasbihnya. Punya enggak? Jangan tasbih yang apa? Digital. Aduh, yang itu apa? Yang kayu, jangan digital. Gak bisa jadi saksi di akhirat. Yang digital itu nyampe akhirat habis baterainya. Ya, yang kayu. Hanya yang digital. Barang siapa yang membawa tasbih, dipakai atau tidak, selama tasbih itu berada dalam genggamannya, Allah mencatat dia sebagai orang yang banyak membaca tasbih. Dibawa doang. Jadi santri harus punya tasbih. Yang ketiga, wasiatnya Rasulullah kepada Said Ahmad bin Ali. Barang siapa yang duduk satu majelis bersama walinya Allah, maka sama halnya dia beribadah. Sama halnya dia beribadah di seluruh penjuru muka bumi ini. Berikan pahala seperti dia sudah ngaji di seluruh tempat-tempat yang ada di bumi. Ini. Siapa pernah duduk bersama wali Allah? Ya duduk seperti ini kan ada walinya Allah. Kamu gak lihat aja merem. Di mana ada satu perkumpulan orang-orang yang beriman kumpul dalam satu tempat majelis ilmu, maka di situ ada walinya Allah yang akan mengaminkan hajatmu di situ, akan terkabul. Jadi kalau amin gitu terkabul. Ada. Nggak lihat aja kita. Ada walinya Allah di sini. Siapa ya kira-kira? Aku nggak mungkin. Nggak bakal lihat. Jangan sok-sok pede. Aku ya kayaknya nggak ngelihat wali-walinya. Disembunyikan walinya Allah. La ya'riful wali ila wali. Tidak akan tahu, tidak akan faham seorang itu wali atau tidak, yang kecuali yang faham adalah wali lagi. Tuh, hati. Maka kita berkumpul di sini ini ya satu majelis dengan para wali-wali, termasuk kekasih-kekasihnya Allah, santri itu. Iya. Man ada waliyun faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, siapa yang memusuhi para santri-santri yang sedang mengaji ilmu, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Tuh, kualat. Enggak seneng santri kok, kualat. Kok menghina, kualat. Hati-hati loh. Itu pesan Rasulullah. Minum kopi, membaca tasbih, satu majelis dengan walinya Allah. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa yang dalam jarak 40 hari tidak pernah berkumpul di majelis ilmu, maka akan susah hatinya, akan sengsara hatinya, gelisah hidupnya. Orang kalau nggak pernah kumpul di majelis ilmu, gelisah hidupnya. Qasa qalbuhu, keras hatinya. Orang kalau jarang ngaji, ya bandel. Dilihat deh. Kalau sering bolos ngaji, alasan sakit, yang putri alasan head. Sakit beneran, kita doain ngucur terus darah. Loh, supaya hati kita senang.
supaya hati kita yang keras ini kemudian kumpul jadi satu seperti ini, menjadi tidak keras lagi, mudah menerima nasihat, mudah menerima pemahaman, mudah diturunkan hidayah. Adanya perkumpulan di sini. Paham nggak? Orang sebandel apapun, kalau sudah mau ngaji, hatinya luluh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang garang, galak, bergulat, nggak pernah kalah. Kalau sudah berduduk dengan Rasulullah, para sahabat-sahabat lain, beda. Orang yang dulunya menentang Islam, sekarang membela Islam mati-mati. Raden Syahid Randaloka Joyo. Randaloka Joyo. Demak. Suka mencuri, suka merampok. Ketemu Sunan Bonang jadi muridnya, jadi wali. Sunan Kalijogo, Randaloka Joyo, Raden Syahid. Rampok. Bertarung terus tiap hari, bandel. Masuk ilmu, dimasukkan ilmu, berguru mesantren pada Sunan Bonang, jadi wali. Jadilah Sunan Kalijogo. Santri-santri bandel-bandel, asal mau ngaji nggak apa-apa. Yang bandel-bandel suruh ngaji, siapa tahu jadi Sunan Jogo Kali. Mancing. Sunan Jogo Kali. Siapa tahu. Sebandel apapun orang, kalau sudah masuk ilmu akan lentur hatinya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kamu dapat, masih banyak. Ikhtanim rak'atain zulfa ilallah idza kunta raihan mustarihan. Ketika kamu jadi orang yang kuat mustarihan dan dalam keadaan beristirahat, daripada istirahat nganggur, ya sholat 2 rakaat kan dapat pahala, ya kan? Daripada ngobrolin orang, daripada riba, sholat aja 2 rakaat. Amal. Orang yang sholat 2 rakaat dengan ibu-ibu yang riba, itu sebanding dosanya. Sholat 2 rakaat ini, ibu-ibu yang ngobrol sudah 7 tetangganya. Habis. Wa idha hamamta, ketika ada niatan untuk berbuat buruk dalam ucapan binutki, ketika ada orang yang ingin berucap buruk bil batil faj'al makanahu tasbihan, maka jadikanlah di dalam tempatnya menjadi tasbih. Kalau kamu pengen ngomong buruk, hatinya ini sudah kehendak ngomong buruk, tutuplah keburukan di dalam lisanmu dengan membaca tasbih. Subhanallah. Enak aja dasar subhanallah. Jangan diteruskan cuk subhanallah, jangan. Cuknya hilang. Subhanallah, subhanallah. Ini cara menghilangkan kebiasaan berucap buruk. Sering-sering membaca tasbih. Kalau marah diganti tasbih. Ya kalau marah kebun binatang keluar semua. Diganti tasbih ya. Kayak enak. Ya Allah, kamu itu loh, subhanallah. Jangan begitu, subhanallah. Enak itu. Enak. Ini tips untuk orang-orang yang ketika dalam hatinya selalu terlintas ingin ngomong buruk, maka biasakan membaca tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Biar setannya takut. Ya. Kita kejar. Kalau kamu berjalan di tempat-tempat yang sekiranya kok angker, ini angker ya, jangan lewat situ.
Ada yang lewat situ harus kelakson. Baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau kamu lewat tempat seangker apapun kamu baca tasbih itu, insya Allah bangsa jin tidak akan bisa melihat kamu. Kamu bisa ngilang. Tring. Iya, sekarang ini kamu tidak bisa melihat jin. Dengan tasbih kamu akan bisa ngeprank bangsa jin. Emang kamu doa yang bisa dilihat. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Tidak kelihatan. Jadi nggak usah ngelakson-ngelakson sekarang. Tempat-tempat begitu. Baca tasbih. Ya. Insya Allah bangsa setan, bangsa jin, dedemit, gundurwo, nyiluru kidul, kolorijo, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tidak akan bisa melihatmu ketika kamu membaca tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Istajazah. Insya Allah nggak kelihatan. Tapi kalau polisi mah kelihatan itu. Kelihatan. Dikira baca tasbih biar nggak ketilang. Kelihatan. Polisinya juga Islam kok. Ngawur. Ini untuk bangsa-bangsa begitu tuh. Gaib ya. Caci. Itu kata kiainya Ustadz begitu. Kalau kamu lewat ke tempat-tempat yang kira-kira angker menurut orang dan kamu takut ada apa, kamu baca tasbih. Insya Allah bangsa jin tidak akan bisa melihat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus kalau nggak bisa minimal subhanallah, 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 subhanallah. Nggak kelihatan. Prank balik kita itu bangsa jin. Oke ya. Idza hammamta bin nutqi fil batil faj'al makanahu tasbihan. Ketika tersirat dalam hatimu ingin mengucapkan perkataan yang batil, faj'al makanahu tasbihan, maka jadikanlah ucapan itu makanahu tasbihan, menjadi tasbih. Ini cara menghilangkan kebiasaan ngomong buruk. Tasbih. Ya, subhanallah, subhanallah. Sandung batu, subhanallah. Itu. Lihat perempuan cantik, subhanallah. Masuk ya Allah. Lulu. Gak bahaya tak? Enggak. Subhanallah. Ya, gitu. Kamu melihat keindahan-keindahan yang ada di alam ini, subhanallah. Ngelihat langit yang tiada tiangnya, subhanallah. Ngelihat apa lagi? Pokoknya yang belum pernah kamu ketahui. Subhanallah. Kamu nanti ziarah ke Tasik, masuk ke Gua Safarwati. Subhanallah. Pesantren, ada pesantren kok di bawah tanah. Subhanallah. Di situ nanti. Ada tempat-tempat perkumpulan musyawarah para ulama-ulama di situ. Gitu. Insya Allah nanti ngomong buruknya nggak jadi. Subhanallah. Maka Rasulullah menegur seseorang yang ketika tidak bisa berucap baik. Kata Rasulullah, bicaralah yang baik-baik. Kalau nggak mampu berbicara baik, ya sudah, diamlah. Diam saja daripada ngomong yang lantur. Ngomong nggak manfaat, diam saja. Jika kata-katamu tidak lagi bermakna, maka lebih baik diam saja. Enggak cicing wae lah. Ngomong-ngomong apa? Tidur. Gitu. Oke ya, paham. Itu pesan Rasulullah SAW. Pokoknya semoga semuanya menjadi orang-orang yang selalu berucap baik, membaca tasbih.
Iqomahkan 2 rakaat sholat untuk niat taqarrub, mendekat diri kepada Allah. Itu sholat duhanya 2 rakaat nggak apa-apa, atau sholat tahajudnya malam atau sholatnya, pokoknya ada 2 rakaat yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke ya, itu. Apalagi sholat subuh 2 rakaat juga itu. Subuh. Allah tuh tahu kalau santri-santri ini males-males nih. Kalau bangun pagi susah, ya wes subuhnya 2 aja, 2. Coba kalau dibikin 5, loh tahu. Yang lain coba 4, 4 rakaat, 4 rakaat kan. Khusus pagi subuh 2. Kan tahu berarti. Tahu. 2 saja berat kok tambah 5. Oh ya, ini bisa tidur jam 4, bangun jam 4. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.